Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra dengan NIM 1862040013. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seminar saudara saya yang berjudul tentang Masyarakat Adat Sampeong di Kabupaten Luwu tahun 2004 sampai 2020. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pertama latar belakang saya. Nah, latar belakang saya ini terdiri beberapa paragraf. Nah, di paragraf pertama menjelaskan tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan merupakan hasil cipta karsa dan rasa manusia karena kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia, dan perkembangan yang dimaksudkan merupakan kepentingan manusia sendiri karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia. Nah, kemudian Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau yang dipisahkan oleh beberapa batas alam seperti selat, sungai, dan gunung. Nah, batasan-batasan tersebut secara langsung akan mengelompokkan berbagai komunitas masyarakat dan corak kebudayaan khas yang beragam. Nah, meski Indonesia terdiri dari berbagai macam etnik, suku dan budaya, tetapi Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia kaya akan adat istiadat. Selanjutnya, Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki nilai sejarah dan beberapa subetnis. Nah, di mana subetnis ini memiliki berbeda-beda dalam hal tradisi dan masih mempertahankan tradisi nenek moyang. Nah, adapun daerah di Sulawesi Selatan yang dimaksud terdapat pada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, dan suku Toraja. Nah, kemudian selanjutnya itu masyarakat adat. Nah, masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia pada tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembela Hak Masyarakat Adat yang disebut dengan JAPHAMA, yang dimana terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi, dan aktivis organisasi non pemerintah. Nah, kemudian masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat orang asli. Namun pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing. Selain itu, mereka juga masih memiliki hak sebagai warga negara dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Maret tahun 1999, yang berlokasi di Hotel Indonesia Jakarta, masyarakat adat melakukan kongres pertama, di mana kongres pertama ini menghasilkan yang dimana membahas tentang permasalahan masyarakat adat. Nah, kemudian masyarakat kemudian pada kongres pertama ini terbentuklah organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman. Nah, kemudian pada tahun 2007 terbentuklah struktur organisasi, yaitu pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, anggota komunitas. Nah, kemudian pada tahun 2008 Luwu memisahkan diri dan membentuk Aman Luwu sendiri. Ya, Kabupaten Luwu ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, di mana Kabupaten Luwu ini memiliki wilayah geografis yang unik, di mana wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh daerah otonom, yakni Palopo. Di mana adapun daerah yang terpisah adalah wilayah Walendrang dan Lamasi. Di mana daerah Luwu terbagi dalam 227 desa atau kelurahan serta 21 kecamatan. Nah, wilayah Luwu ini memiliki komunitas adat atau biasa juga disebut dengan masyarakat adat sebanyak 147 komunitas adat, dan untuk Walendrang Barat sendiri terdiri dari
21 komunitas adat di Walendrang. Nah, kemudian masyarakat adat Sampeong. Nah, masyarakat adat Sampeong ini merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Walendrang Barat. Nah, yang dimana komunitas adat Sampeong ini masuk ke dalam wilayah Desa Lamasi Hulu. Nah, yang dimana Desa Lamasi Hulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Walendrang Barat, yang dimana wilayahnya masih mempertahankan nilai-nilai luhur. Salah satunya adalah yang dimana kita bisa melihat dengan bagaimana ia mempertahankan tradisi rambu solo, rambu tuka, balik gandang, siajak, serta tradisi-tradisi lainnya. Kemudian mereka juga masih menerapkan hukum adat pada masyarakatnya, ya seperti di dosa, kemudian di palik, dan ada Kemudian masyarakat adat Sampeong juga ini memiliki struktur lembaga adat seperti Tomakaka, Baliara, Matua, Dandanan Sangka, Pande Besi, Bunga Lalan, kemudian Indok Dao, serta masyarakat adat. Nah, kemudian selanjutnya itu saya membahas rumusan masalah saya. Adapun dari latar belakang itu saya merumuskan masalah. Yang pertama itu bagaimana latar belakang terbentuknya masyarakat adat Sampeong, bagaimana dinamika masyarakat adat Sampeong, serta bagaimana fungsi dan peran lembaga adat masyarakat adat Sampeong. Ya, kemudian adapun batasan masalah saya. Yang pertama itu batasan spasial, ya dimana lokasi penelitian saya ini berada di Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, tepatnya berada di Sampeong itu sendiri. Ya, kemudian batasan temporal. Nah, batasan temporal saya di sini saya mengambil tahun pada tahun 2004 sampai 2020. Nah, alasan saya mengambil tahun 2004 karena pada tahun 2004 ini wilayah Sampeong masuk ke dalam wilayah administratif sehingga terbentuk menjadi Desa Lamasi Hulu itu sendiri. Ya, kemudian alasan saya mengakhiri pada tahun 2020 karena pada tahun 2020 ini didasarkan pada data yang didapatkan terkait masyarakat adat Sampeong, serta selain itu batasan terakhir untuk mengetahui bagaimana perkembangan masyarakat adat Sampeong dan bagaimana masyarakat adat Sampeong, serta mengetahui bagaimana kondisi masyarakat adat Sampeong pada saat COVID-19 yang dimana pada tahun 2020 itu. Kemudian batasan tematik saya. Nah, batasan tematik saya dalam judul penelitian ini saya berjudul masyarakat adat Sampeong di Kabupaten Luwu tahun 2004 sampai 2020. Nah, dari yang dimana membahas tentang bagaimana latar belakang masyarakat adat, bagaimana dinamikanya, serta bagaimana fungsi lembaga adat dalam fungsi lembaga adat. Nah, dari latar belakang itu saya bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini saya tentang sejarah kebudayaan. Ya, kemudian tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian saya yang pertama itu untuk mengetahui latar belakang keberadaan masyarakat adat Sampeong. Yang kedua, untuk mengetahui dinamika masyarakat adat Sampeong. Dan yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dan peran lembaga adat di masyarakat adat Sampeong. Ya, kemudian manfaat penelitian. Di mana manfaat penelitian terdiri atas dua, yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini ada terbagi dua. Yang pertama, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta memberi sumbangsi terhadap khasanah keilmuan baik kepada peneliti maupun masyarakat umum, baik generasi sekarang maupun akan datang yang akan meneliti masyarakat adat Sampeong. Ya, kemudian dapat memberikan kontribusi kepada peminat sejarah atau masyarakat umum yang akan melakukan pengkajian mendalam tentang masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu itu sendiri. Nah, kemudian manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini terdiri atas tiga, yaitu bagi masyarakat, ya dimana bagi masyarakat peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas terkait suatu masyarakat adat Sampeong, sehingga saat ini
bagi masyarakat Kabupaten Luwu agar meningkatkan eksistensi masyarakat adat Sampeong ini sendiri. Ya, kemudian bagi pemerintah, penelitian ini dapat menambahkan khasana dalam rangka pengembangan pariwisata bidang kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu dan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk tetap melindungi masyarakat adat Sampeong. Yang kemudian bagi peneliti ini, dengan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji tentang masyarakat adat Sampeong di Desa Lamase Hulu, Kecamatan Welendrang Barat, Kabupaten Luwu. Kemudian kajian relevan. Dalam kajian relevan ini, sebenarnya penelitian tentang masyarakat adat Sampeong ini belum ada yang mengkaji. Namun jika membahas tentang masyarakat adat sudah ada beberapa yang mengkaji tentang masyarakat adat, namun tidak sama dengan tidak mengkaji tentang masyarakat adat Sampeong, melainkan mereka mengkaji tentang masyarakat adat di daerah. Ada yang membahas di Bulukumba dan ada yang membahas tentang masyarakat adat di Endrekang. Nah, adapun penelitian yang relevan, yang pertama itu penelitian oleh Hamidah yang berjudul Masyarakat Adat Tangsa di Endrekang 2004 sampai 2020. Jadi mana pada penelitian ini membahas tentang bagaimana asal usul dinamika masyarakat adat, bagaimana dinamika masyarakat adat Tangsa serta peran lembaga adat Tangsa. Nah, adapun pembeda dari penelitian saya ya di mana kita bisa melihat perbedaan dari segi lokasi, yang di mana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Endrekang, sedangkan saya akan melakukan penelitian di Kabupaten Luwu. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Nuril Fahmi, ya di mana dia membahas tentang komunitas adat Onto di Butatoa, Bantaeng pada abad 12 sampai abad 14. Ya di mana di sini dia membahas tentang asal usul, bagaimana kondisi sosial masyarakat komunitas adat Onto serta bagaimana sistem kepercayaannya. Jadi mana membedakan di sini kita bisa melihat lagi dari segi lokasi serta pembahasannya yang ada dalam penelitiannya. Kemudian adapun penelitian selanjutnya itu komunitas adat Cerekang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Ya, di mana di sini juga dia membahas tentang bagaimana asal usul masyarakat adat Cerekang serta bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat Cerekang. Kemudian komunitas adat Karumpang pada tahun 2008. Ya, kemudian tinjauan pustaka saya. Adapun tinjauan pustaka saya yang membahas tentang yang pertama itu kebudayaan. Ya, kebudayaan. Jadi mana kebudayaan menurut E.B. Taylor yang mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lainnya serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, dari uraian di atas maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan yang lengkap serta tindakan dan hasil karya manusia itu sangat beragam. Ya, kemudian adat istiadat. Nah, adat istiadat secara etimologi berasal dari kata adat yang bahasa Arabnya berarti kebiasaan. Jadi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi sebuah kebiasaan yang tetap dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat merupakan menurut ahli Linton, secara ahli antropologi mengungkapkan bahwa masyarakat adat setiap kelompok manusia telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Jadi dapat diuraikan,
kesimpulan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang membentuk kelompok yang hidup dan bekerja sama dan menentukan pola-pola tingkah laku dan sikap serta adanya proses adaptasi sehingga menjadi kelompok yang terorganisasikan dan mempunyai jiwa kelompok sebagai ciri esensial masyarakat. Ya, mohon maaf di sini sebenarnya di situ ya, kemudian masyarakat adat. Ya, masyarakat adat menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendefinisikan masyarakat adat sebagai sekelompok penduduk yang berdasarkan asal-usul leluhur hidup dalam satu wilayah geografis tertentu dan memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanahnya dan kekayaan alamnya serta mengatur mengurus keberlanjutan hidupnya dengan hukum dan kelembagaan adat. Ya, kemudian adapun kerangka konsep saya, kita bisa melihat di sini kerangka konsep saya. Yang pertama itu masyarakat adat Sampeong di Kabupaten Luwu, kemudian ke latar belakang terbentuknya masyarakat adat Sampeong serta dinamika masyarakat adat Sampeong dan fungsi dan peran lembaga adat Sampeong di masyarakat adat Sampeong. Kemudian metode penelitian. Adapun metode penelitian saya yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian tentang masyarakat adat Sampeong menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah ya, dengan maksud menafsirkan fenomena atau peristiwa yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Ya, kemudian adapun lokasi penelitian saya, ya di sini lokasi penelitian sama seperti yang ada di penjelasan sebelumnya, bahwa lokasi penelitian saya ini berada di Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu. Kemudian deskripsi fokus penelitian saya. Nah, adapun pembatasan dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian agar dalam penelitian ini kita bisa mengetahui mana data yang relevan. Nah, penelitian akan difokuskan pada masyarakat adat Sampeong di Kabupaten Luwu tahun 2004 sampai 2020. Jadi mana objek utamanya di sini adalah masyarakat adat Sampeong di Kabupaten Luwu. Ya, kemudian tahap-tahap penelitian. Jadi mana tahap-tahap penelitian saya itu ada 3. Yang pertama tahap perencanaan. Jadi di mana tahap perencanaan ini mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan yang hendak diteliti, merumuskan permasalahan dan tujuan penelitian dan mengadakan studi pendahuluan. Kemudian tahap pelaksanaan dan kemudian tahap penyusunan laporan penelitian. Ya, selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data itu saya menggunakan data primer dan data sekunder. Jadi mana data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap informan penelitian. Ya, kemudian data sekunder itu merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan telah diperoleh oleh pihak lain biasanya. Ya, kemudian selanjutnya instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian agar dapat memperoleh data yang akurat, penulis mengutamakan instrumen penelitian, ya, di mana instrumen ini memegang peranan penting dalam menentukan mutu dalam suatu penelitian. Ya, kemudian prosedur pengumpulan data. Ya, di mana instrumen itu berupa wawancara dan observasi langsung. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama dulu prosedur pengumpulan data. Ya, di mana pendekatan dan jenis penelitian, ya di mana prosedur pengumpulan data, ya di mana
yang dimana prosedur pengumpulan data itu ada studi pustaka, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Ya, kemudian pengecekan keabsahan data, ya dimana data diperoleh ini kita melakukan pengecekan keabsahan, ya dimana pengecekan keabsahannya itu dilakukan melalui bagaimana reliabilitas dan serta validitas. Ya, kemudian analisis data. Nah, analisis data di sini itu merupakan proses penyusunan atau mengkategorikan data, mencari pola, tema, dan maksud untuk memahami maknanya. Nah, teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Selanjutnya itu kita lanjut akan membahas tentang pembahasan. Yang pertama itu latar belakang terbentuk masyarakat adat Sampeong. Keberadaan komunitas adat Sampeong asal usulnya secara historis berasal dari komunitas adat Kadinginan, yang dimana sekitar 1800 tahun yang lalu kemudian mereka menetap dan membentuk suatu kampung yang biasa disebut Tondok, yang dimana masyarakat Kadinginan ini mempercayai bahwa mereka secara historis itu mereka berasal dari Puang Tambuli Buntu, ya dimana Puang Tambuli Buntu ini dikenal sebagai Tomanurung yang berada di Walendrang Barat, ya dimana Puang Tambuli Buntu ini merupakan Puang inilah yang konon katanya menjadi nenek moyang semua orang yang ada di Walendrang Barat. Kemudian sering berjalannya waktu, kemudian itu asal usul kenapa dibilang daerah dinamakan sebagai daerah namanya Sampeong, ya dimana awal mula dikatakan nama Sampeong itu yang dimana awal mulanya masyarakat membentuk tondok yang dimana mereka sangat suka memakan namanya peong, ya dimana peong ini merupakan awal mula dari nama Sampeong itu sendiri, ya dimana dari hasil wawancara saya Tomakaka Sampeong mengungkapkan bahwa awal mula tondok itu diberi nama Sampeong karena awalnya ada sebuah batu di tondok yang sering ditempati untuk membakar peong karena masyarakat adat dari dulu sangat suka makan peong, sehingga alasan tondok itu diberi nama Sampeong. Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa awal mula diberi nama Sampeong karena kebiasaan masyarakat adat Sampeong yang gemar membuat peong. Kemudian adapun struktur lembaga adat Sampeong itu terdiri dari Tomakaka, Matua, Baliara, dan Danan Sangka, Pandai Besi, Indok Dao, serta masyarakat adat. Nah, lembaga adat masyarakat adat masih dinikmati hingga masa awal kemerdekaan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, maka muncullah sebuah organisasi jaringan yang diberi nama JAPHAMA, yaitu Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat, yang dimana membantu dalam penyelesaian kasus-kasus kerusakan lingkungan dan penguasaan hutan. Kemudian pada tanggal 17 Maret itu pada tahun 1999 yang berlokasi di Hotel Jakarta, Jakarta, sekelompok masyarakat adat ini melakukan kongres pertama. Dalam kongres ini berbagai permasalahan yang mengancam eksistensi masyarakat adat kemudian dibahas di dalam kongres itu. Ya, kemudian dalam permasalahan ini mereka menyepakati membentuk suatu organisasi yang disebut Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ya dimana kemudian pada tahun 2007 didirikanlah Aman Sulsel, nama yang dimana dalam perkembangan Aman Sulsel mengalami banyak tantangan dan hambatan. Kemudian pada tahun 2008 itu sendiri Kabupaten Luwu membentuk suatu wilayah
membentuk suatu wilayah, membentuk aliansi masyarakat adat sendiri, yang dimana mereka membentuk Aman Luwu. Alasan mereka membentuk Aman Luwu itu sendiri karena konflik dan perampasan wilayah adat yang berada di Luwu banyak, sehingga mereka membutuhkan wadah tersendiri. Kemudian adapun jumlah masyarakat adat yang ada di Kabupaten Luwu itu sebanyak 147, yang dimana terdaftar di Aman pada tahun 1900, ada yang 1999, 2000, ada yang tahun 2007, ada yang tahun 2008, dan ada tahun 2014. Dan kemudian komunitas adat di Walendang terdaftar pada tahun 1999 sampai 2007. Nah, yang terdaftar komunitas adat di Walendang Barat itu ada 21. Kemudian masyarakat adat di Luwu ini sudah mendapatkan perda, ya, di mana perda itu mengatur tentang perlindungan masyarakat adat yang ada di Luwu. Namun belum ada SK yang menjurus tentang komunitas adat itu sendiri, sehingga aliansi masyarakat adat Nusantara masih mengusahakan untuk melakukan pendaftaran terhadap masyarakat adat yang ada di Luwu itu sendiri. Kemudian saya akan membahas tentang dinamika masyarakat adat Sampeong, ya, di mana dinamikanya sih saya membahas dua periode, yang dimana tahun 2004 sampai 2010. Jadi mana 2004 sampai 2010 ini dimana perjalanan masyarakat adat itu masih panjang, yang dimana pada tahun 2004 ini masyarakat adat Sampeong masuk ke dalam wilayah administratif, yang dimana awalnya mereka masuk ke dalam wilayah Lempe Pasang dan kemudian membentuk wilayah administratif tersendiri. Adapun tradisi-tradisi yang masih dipertahankan hingga pada tahun 2004 sampai 2010 itu tradisi Rambu Solo, Rambu Tuka, Balik Gandang, Siajak, Mak Pacake, serta tradisi lainnya. Kemudian adapun keadaan masyarakat dari segi sosial, budaya, dan ekonomi pada tahun 2004, ya, dimana dari segi sosial ini masyarakat adat bukan yang terbatas pada kearifan lokal dalam mempertahankan adat setempat, dimana pada segi sosial masyarakat adat Sampeong dalam keadaan harmonis dan tentram. Dalam periode ini gotong royong masih sangat kental, ya, dimana mereka melakukan gotong royong di tempat umum seperti membangun rumah, acara kematian, pernikahan, syukuran, serta kegiatan lainnya. Kemudian dari segi pendidikan, pada masyarakat adat Sampeong sudah ada kemajuan. Jadi dari hasil wawancara saya kepada kepala desa, kepala sekolah SD yang ada di Sampeong itu, ia menjelaskan bahwa pendidikan yang ada di Sampeong ini sudah ada perubahan, ya, di mana sudah ada yang awalnya cuma hanya 3 kelas, sekarang sudah ada penambahan serta ada penambahan kelas jauh. Nah, kemudian dari segi kesehatan pada tahun 2004-2010 ini tidak memiliki fasilitas kesehatan, ya, di mana masyarakat adat Sampeong ini harus melakukan perjalanan terlebih dahulu ke kota untuk melakukan pengobatan, dan untuk proses persalinan mereka melakukannya itu di dukun-dukun, dan untuk kesehatan mereka juga menggunakan pengobatan tradisional dari obat-obatan dari daun-daunan. Nah, kemudian agama masyarakat adat Sampeong pada saat itu adalah agama yang mayoritasnya itu agama Kristen, dan hanya beberapa yang beragama Islam. Kemudian untuk bidang pertanian masyarakat adat Sampeong menggunakan 6 jenis bibit padi peninggalan leluhur. Nah, untuk penggarapan tanahnya itu mereka menggunakan kerbau, ya, menggunakan kerbau serta
mengolah padinya menjadi beras itu mereka melakukannya dengan menumbuk yang dilakukan di Isong. Kemudian pada tahun 2009 sudah ada perubahan, di mana masyarakat sudah menggunakan bibit yang mereka ambil dari kota. Jadi mereka juga sudah menggunakan bibit dari kota, tidak hanya menggunakan bibit dari leluhur. Mereka sudah menggunakan bibit dari kota. Kemudian mereka juga sudah pemotongannya ini juga sudah mulai ada perubahan pada tahun 2009 ini sudah ada perubahannya, di mana perubahannya itu dari segi untuk pemotongan padinya itu yang awalnya mereka menggunakan rekapan sekarang menggunakan dengan arit. Kemudian pada tahun 2010 ini ada penambahan fasilitas dalam bidang pendidikan, yang dimana sudah ada SMP di Sampeong ini sendiri. Jadi dari kelas yang hanya dari SD, kemudian sudah ada kelas yang didirikan untuk sekolah menengah pertama. Kemudian pada tahun 2010 ini juga akses jalanan untuk ke lokasi Sampeong ini sudah mulai bisa motor kendaraan dua sudah bisa masuk. Yang awalnya mereka harus berjalan kaki untuk ke daerahnya, namun pada tahun 2010 sudah ada perbaikan jalan dan sudah bisa dilewati oleh motor. Kemudian dari segi budaya, dari segi budaya dari tahun 2004 sampai 2010 tradisi yang masih dipertahankan sampai sekarang yaitu Rambu Solo, di mana kemudian Rambu Tuka, Balik Gandang, Siaja, serta Makacake. Di mana Rambu Solo ini merupakan upacara yang bersifat kedukaan. Upacara ini bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah seseorang. Kemudian Rambu Tuka yang bersifat sukacita seperti pernikahan. Balik Gandang yaitu merupakan ritual tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat adat Sampeong setelah pesta kematian. Kemudian Siaja ini merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat adat Sampeong pada saat padi mau keluar, sehingga dilakukan pemotongan ayam selama 3 hari berturut-turut dan tidak boleh melakukan. Kemudian pada 3 hari itu dilarang melakukan biasa disebut mak palaju, atau tidak boleh memotong rumput pada saat tradisi itu dilaksanakan. Kemudian tradisi Makacake merupakan tradisi pemotongan ayam dilakukan di tengah jalan dan bulu-bulunya itu digantung untuk membatasi atau menolak bala hal-hal yang buruk terjadi pada masyarakat seperti pencegahan virus. Untuk membatasi itu mereka melakukan dengan tradisi Makacake. Kemudian Tomakaka Sampeong juga mengungkapkan tradisi agama dan pemerintah saling beriringan sehingga tidak ada konflik di antaranya. Tradisi Rambu Solo ini juga memiliki beberapa tingkatan, di mana ada tingkatan yaitu yang pertama itu talang 11, talang 7, 9, 5. Di mana pada tingkatannya ini sesuai dengan kasta mereka. Di mana untuk Rambu Solo-nya itu pada talang 11 ini merupakan tradisi yang paling tertinggi, di mana di sini pemotongannya itu bisa sampai kerbaunya itu 40 sampai 30 kerbau. Yang kemudian paling terendahnya ini yang bisa disebut dengan digandang, di mana 2 hari berturut-turut mereka membunyikan gandang. Untuk pemotongan kerbaunya ini tergantung dari kemampuan keluarga. Kemudian Rambu Tuka, pernikahan masyarakat adat Sampeong itu umumnya sama dengan masyarakat yang lainnya. Namun yang membedakan di sini, jika mereka ingin pada saat untuk melamar, jika memanggil Tomakaka, mereka harus memotong kerbau.
Namun jika memanggilnya dengan secara kekeluargaan bisa juga tidak. Kemudian dari ekonomi masyarakat adat Sampeong ini, jadi di mana di sini banyak dari masyarakat adat Sampeong dipenuhi Sampeong wilayahnya itu yang dipenuhi hutan. Mereka melakukan hutan bukaan atau garapan atau pangala ijama, jadi mana areal yang sudah dibuka maupun sebagai masih berupa hutan yang dipakai untuk pemukiman, untuk persawahan, kebun, dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya hutan bongli, hutan bangkele, hutan batu bulan. Dan adapun beberapa hutan adat yang ada di Sampeong. Kemudian dari wilayah adat Sampeong, pengelolaannya terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan wilayah komunal dan wilayah individual. Kemudian dari periode 2011 dan 2010. Nah, adapun seiring perkembangan zaman yang semakin berkembang baik dari segi teknologi maupun informasi, sehingga ada aspek kehidupan masyarakat yang berubah, baik itu dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Seperti halnya dengan masyarakat adat Sampeong. Namun dari segi sosial pada masyarakat adat Sampeong pada tahun 2011 sampai 2020 ini tidak terlalu banyak perubahannya, di mana mereka masih menerapkan sistem gotong royong pada saat acara kematian, syukuran, atau acara lain. Ya, kemudian namun mungkin ada perubahan sedikit, ya, di mana tidak sekental dulu dari sistem kekerabatannya. Kemudian dari segi pendidikan kita bisa melihat pada tahun 2011 sampai 2020 ini mungkin semakin berkembang, ya, di mana masyarakat adat yang ada di masyarakat adat Sampeong ini mereka sudah ada yang melanjutkan pendidikannya sampai tingkat SMA maupun perguruan tinggi, di mana bagi masyarakat adat Sampeong yang ingin melakukan pendidikannya itu, mereka melanjutkan pendidikannya di kota untuk tingkat untuk SMA, kemudian perguruan tinggi. Ada juga yang melanjutkan di Makassar. Kemudian dalam bidang pertanian, pada tahun 2015 ini yang dimana awalnya membajak sawah dengan menggunakan kerbau, ini sudah menggunakan traktor mini. Yang kemudian pada tahun 2017 juga sudah masyarakat adat Sampeong sudah menggunakan listrik, yang dimana listrik sudah masuk ke wilayah adat Sampeong pada tahun 2017. Kemudian yang dimana pada tahun 2017 ini sudah ada pembangkit listrik air. Kemudian pada tahun 2018 ini Kemakaka dan para pemangku adatnya mengurangi sedikit aturan adat, ya, di mana yang disebut dengan Pakasilamma, jadi mana alasan mereka meringankan aturan adat masyarakat karena dengan aturan adat yang tidak memperbolehkan masyarakat adat menggoreng telur pada saat padi, sementara dalam pertumbuhan kemudian ada istilah tae na bisa malelako kamabaloan kesule jemai kadakean, yang artinya tidak boleh pergi ke tempat yang baik apabila pulang dari tempat yang jelek. Seperti pada saat kita dari orang mati, kita tidak boleh pergi ke sawah atau kebun, karena itu akan membuat hasil sawah kita akan menjadi jelek atau rusak. Namun Tomakaka dan para pemangku adat yang lainnya mengurangi hal itu karena untuk tidak membatasi aktivitas masyarakat. Kemudian pada tahun 2018 masyarakat dalam mengelola padi mereka juga sudah menggunakan pabrik mini, walaupun masih ada masyarakat yang melakukan menumbuk. Namun ada
sebagiannya sudah melakukannya di pabrik mini. Kemudian pada tahun 2020 pada saat COVID-19, menurut hasil wawancara saya bahwa COVID-19 tidak sampai di daerah itu. Namun untuk mencegah hal itu, desa-desa yang ada di Walendrang Barat membuat posko untuk mencegah orang luar masuk ke dalam wilayahnya. Nah, untuk masyarakat adat wilayah Sampeong sendiri untuk melakukan aktivitas keluar kota, mereka harus mengambil surat keterangan dari desa. Nah, di mana surat itu berlaku selama 1 minggu. Kemudian pada saat COVID juga masyarakat adat juga mendapat bantuan dari pemerintah seperti bansos. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dan peran lembaga adat Sampeong. Adapun syarat untuk menjadi pemangku adat itu dari keturunan, tingkah laku dalam masyarakat, serta tidak melanggar aturan yang ada sebagai pemangku adat. Ya, kemudian ada pun struktur kelembagaan masyarakat adat Sampeong. Yang pertama itu Tomakaka, yang dimana menjabat sekarang adalah Jimmy yang ada di masyarakat adat Sampeong. Yang kemudian Matua, ya, dimana Matua ini terdiri dari 6 Matua. Yang pertama itu Matua Sampeong, Matua Kalian Manik, Matua Tani Telemo, dan Matua Panjo yang menjabat sekarang adalah Nabas. Kemudian Matua Sanglimbo, Matua Pakado, dan ya itu 6 Matua yang ada di masyarakat adat Sampeong. Kemudian Baliara, yang kemudian Dandanan Sangka, Indo Dao, Bunga Lalan, dan masyarakat adat. Adapun tugas-tugas pemangku adat adalah yang pertama Tomakaka yang bertugas memelihara kedamaian, kesejahteraan, menjaga nama baik, dan mengambil keputusan apabila ada masalah yang terjadi pada masyarakat adat. Yang kedua Matua, di mana Matua bertugas mengangkat Tomakaka, memecat Tomakaka apabila melanggar adat, memelihara perdamaian, merencanakan kesejahteraan, dan menjaga nama baik komunitas. Ya, kemudian Dandanan Sangka, orang yang mengetahui aturan dalam pelaksanaan adat seperti adat Rambu Solo, Rambu Tuka, Balik Gandang, serta tradisi lainnya. Kemudian Pandai Besi, orang yang membuat peralatan masyarakat yang digunakan di ladang dan sawah. Kemudian Bunga Lalan bertugas untuk merencanakan awal mula bercocok tanam khususnya sawah, merencanakan syukuran, dan menjaga nama baik komunitas. Kemudian Indok Dao, di mana Indok Dao ini bertugas untuk melaksanakan upacara adat khususnya untuk parebela atau padi ladang pada masa perawatan. Ya, kemudian masyarakat adat. Ya, masyarakat adat ini melaksanakan dan mematuhi peraturan adat yang berlaku sesuai keputusan lembaga adat. Ya, kemudian peran lembaga adat ini ada beberapa, ya, di mana peran lembaga adat Sampeong dan peran lembaga adat menjaga warisan tradisi leluhur. Ya, di mana untuk memelihara warisan tradisi leluhur merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melestarikan benda atau atribut tak berbeda yang merupakan jati diri, kebiasaan adat istiadat, bahasa masyarakat adat yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Hal ini bisa kita lihat dari lembaga adat masyarakat adat Sampeong yang masih melaksanakan tradisi-tradisinya hingga saat ini seperti Rambu Solo, Rambu Tuka, Balik Gandang, Siaja, atau Makmacake. Ya, kemudian peran lembaga adat dalam memberi informasi. Nah, di sini peran lembaga adat dalam memberi informasi seperti pada saat mereka memberikan informasi tentang hari-hari baik dalam untuk menentukan hari pernikahan, kemudian hari baik untuk melakukan penanaman padi, serta adapun tradisi yang dilakukan lembaga adat pada saat padi keluar dengan melakukan siaja, yang dimana dilakukan selama 3 hari 3 malam. Ya, mereka di sini yang bertugas adalah Matua. Ya, di sini peran lembaga adat dalam memberikan informasi agar padi-padi masyarakat ini bisa bagus dan tidak terkena hama.
Kemudian peran adat dalam menjaga alam masyarakat adat Sampeong. Ya, di mana masyarakat lembaga adat itu menjaga daerah-daerahnya, seperti di mana mereka melakukan mengeluarkan larangan adat seperti tidak boleh merusak air atau merusak tempat merusak air. Ya, kemudian tidak hanya Tomakaka Indodoa juga bertugas untuk melaksanakan upacara adat khususnya untuk parebela, adiladang, dan masa perawatan. Ya, kemudian peran adat lembaga adat terhadap masyarakat adat Sampeong, ya, di mana masyarakat pelestarian budaya pada masyarakat adat Sampeong tidak terlepas dari lembaga adat, di mana masyarakat adat merasa bahwa lembaga adat yang terdiri dari Tomakaka dan pemangku adat lainnya mampu meningkatkan ketatanan masyarakat adat Sampeong dalam meningkatkan ketatanan dalam melaksanakan dan melestarikan budaya dan tradisi adat istiadatnya seperti Rambu Solo, Rambu Tuka, dan Balik Gandang. Lembaga adat ini menjadi panutan dan mampu memberikan contoh motivasi semangat, solusi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan acara-acara adat di Sampeong. Lembaga adat dalam desa juga berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa. Jadi lembaga adat ini juga berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa seperti masyarakat seperti perselisihan, rebutan tanah, atau perselisihan suami istri, perkelahian. Peran lembaga adat ini sangat berperan penting, ya, di mana desa juga sangat mendukung para lembaga adat, yang dimana kita bisa melihat dari pada saat pengambilan keputusan mereka menyerahkan dalam penyelesaian masalah mereka dalam penyelesaian masalah terlebih dahulu mereka memberikan kepada pemangku adat, kemudian diberikan kepada desa. Ya, mungkin itu pembahasan kali ini. Untuk lebih lanjutnya bisa baca di makalah saya yang akan saya kirim di Classroom. Kemudian penutup, ya, di mana penutup yang pertama kesimpulannya, di mana latar belakang keberadaan masyarakat adat Sampeong asal usul secara historis berasal dari komunitas adat kedinginan sekitar 1800 tahun yang lalu, kemudian menetap dan membentuk suatu kampung yang biasa disebut tondok dan diketahui secara turun-temurun. Ya, di mana masyarakat meyakini sebagai keturunan temurun yang dikenal dengan nama Puang Tambuli Buntu. Jadi mana Puang Tambuli Buntu inilah yang konon katanya menjadi nenek moyang semua masyarakat yang ada di Walendrang Barat pada umumnya. Ya, kemudian asal mula dari nama Tondok mula dari Sampeong, ya, di mana awalnya mereka masyarakat adat Tondok yang sangat suka mengkonsumsi peong, ya, di mana sehingga daerahnya diberikan nama sebagai Sampeong. Ya, kemudian dinamika perkembangan masyarakat adat dari 2004 sampai 2010 kita bisa melihat bagaimana perkembangannya. Ya, kemudian dari 2011 sampai 2020 di mana kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan yang ada seperti adanya perubahan aturan adat yang dimana mereka melakukan kasih lama. Ya, kemudian bagaimana peran dan fungsi lembaga adat, kita bisa melihat bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga alam, menjaga tradisi, serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat seperti perselisihan antara suami istri, perkelahian, perebutan tanah. Lembaga adat ini berperan penting. Ya, kemudian implikasi yang di sini yang dampak peneliti terhadap pemangku adat untuk bahan inventaris masyarakat adat Sampeong dan informasi kepada masyarakat secara umum tentang keberadaan organisasi masyarakat adat Sampeong di era sekarang.
Ya, kemudian dengan adanya tulisan ini diharapkan menjadi bahan untuk memperkuat eksistensi organisasi masyarakat adat yang ada di Sampeong. Kemudian sebagai rujukan peneliti selanjutnya. Ya, kemudian saran bagi pemangku adat Sampeong hendaknya tetap melaksanakan fungsi dan perannya dan dengan sebaik mungkin agar tradisi-tradisinya ini masih bisa dilestarikan. Karena siapa lagi yang bisa melestarikan kalau bukan pemangku adat sebagai peran utama dalam jabatan adat. Kemudian bagi masyarakat hendaknya tetap menerima masyarakat adat di tengah zaman yang semakin modern karena banyak hal yang dilakukan masyarakat adat untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, kemudian yang bagi pemerintah hendaknya tetap mengayomi dan melindungi masyarakat adat Sampeong serta membantu dan melestarikan masyarakat adat jika tidak terjaga maka akan pudar mengingat zaman yang semakin berkembang. Nah, mungkin itu hasil presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.